Halo adik-adik semua, selamat datang di cerita kita hari ini. Yuk, duduk yang nyaman. Kita akan berpetualang ke sebuah negeri dongeng yang indah di pesisir pantai Sumatera Barat. Sudah siap mendengarkan kisah Malin Kundang? Oke, petualangan kita dimulai. Jauh di sebuah perkampungan nelayan, hiduplah seorang ibu dengan anak laki-laki satu-satunya. Walaupun hidup mereka sangat sederhana, rumah kecil mereka itu selalu terasa hangat, penuh dengan cinta. Nah, ini dia tokoh utama kita. Ada Ibu Mande Rubayah, seorang ibu yang baik hati sekali, dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Waktu itu, Malin masih anak yang ceria dan rajin loh. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi pantai. Tapi, jangan salah, gubuk itu adalah tempat paling bahagia bagi Malin, karena di sanalah ia merasakan kasih sayang ibunya yang begitu besar. Setiap hari, Ibu Mandeo bekerja keras supaya Malin bisa makan dan tumbuh sehat. Malin ini anak yang pintar dan suka membantu ibunya. Oh iya, ada satu ciri khas Malin yang selalu diingat ibunya, sebuah bekas luka kecil di lengannya. Bekas luka itu didapat waktu Malin jatuh saat asyik bermain. Bagi ibunya, itu adalah tanda istimewa milik Malin. Waktu pun berlalu, Malin tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat. Suatu hari, ada sebuah kapal dagang yang besar sekali datang ke desa mereka. Wah, melihat kapal itu, timbul sebuah mimpi besar di dalam hati Malin. Malin melihat para saudagar yang kaya raya turun dari kapal. Dalam hatinya, ia pun berpikir, aku tidak mau ibu bekerja keras terus. Aku harus pergi merantau, menjadi orang sukses, supaya bisa membahagiakan ibu. Wah, mulia sekali ya niat Malin. Dengan berat hati, Malin pun meminta izin kepada ibunya. Tentu saja, Ibu Mande sangat sedih dan khawatir. Tapi Malin terus meyakinkan ibunya. Bu, Malin janji, Malin akan kembali. Nanti Malin akan jadi orang kaya dan menjemput ibu untuk hidup senang bersama. Akhirnya, dengan berlinang air mata, Ibu Mande melepaskan kepergian Malin. Ia membekali Malin dengan 7 bungkus nasi yang dibungkus daun pisang. Itu adalah bekal cinta dari seorang ibu untuk perjalanan anaknya mencari mimpi. Tahun demi tahun berlalu, Ibu Mande tak pernah berhenti menunggu di tepi pantai, menanti kabar dari Malin. Sementara itu, di negeri seberang, Malin telah berubah total. Coba bayangkan, di desa, Ibu Mande setiap hari menatap laut, rambutnya sampai memutih karena menunggu. Doanya hanya satu, semoga Malin pulang dengan selamat. Tapi di tempat lain, Malin ternyata berhasil. Ia jadi saudagar super kaya, punya banyak kapal, dan menikah dengan putri cantik. Sayangnya, kekayaan itu membuatnya lupa daratan. Ia jadi malu dengan masa lalunya yang miskin. Parahnya lagi, Malin tega berbohong kepada istrinya. Ia bilang kalau orang tuanya adalah bangsawan yang sudah lama meninggal. Ia sama sekali tidak pernah cerita tentang ibunya yang setia menunggunya di sebuah gubuk sederhana. Sampai pada suatu hari, takdir membawa kapal Malin yang paling besar dan mewah berlabuh di pantai desanya. Akhirnya, Malin pulang. Tapi, apakah ia masih Malin yang dulu? Ibu Mande yang sudah tua mendengar kabar itu dan langsung berlari sekuat tenaga ke dermaga. Dari kejauhan, ia melihat pemuda gagah dengan bekas luka di lengan. Ia yakin sekali, "Malin, anakku, kau pulang nak!" teriaknya sambil menangis bahagia, lalu memeluk Malin dengan erat. Tapi istri Malin yang cantik jelita itu menatap Ibu Mande dengan pandangan jijik. Dia berbisik ke Malin, "Suamiku, siapa wanita tua ini? Pakaiannya lusuh sekali. Kenapa dia memanggilmu anak?" Mendengar itu, Malin merasa sangat malu. Ia pun mendorong ibunya dengan kasar sampai terjatuh. Lalu dengan suara keras ia berteriak, "Aku tidak kenal kau. Ibuku bukan pengemis sepertimu." Ya ampun, hancur sekali pasti hati Ibu Mande. Hati Ibu Mande hancur berkeping-keping. Rasa rindunya berubah menjadi luka yang sangat dalam. Dengan tubuh gemetar, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa kepada Tuhan. Di tengah isak tangisnya, Ibu Mande berdoa, "Ya Tuhanku, jika benar dia itu Malin, anakku, maka tunjukkanlah keadilanmu. Ubahlah dia menjadi batu karena telah durhaka padaku." Dan doa seorang ibu yang tersakiti langsung dijawab oleh Tuhan.
Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Badai besar datang dan menghancurkan kapal Malin yang mewah. Malin terlempar ke pantai, dan ia merasa tubuhnya perlahan menjadi kaku dan dingin. Sambil menangis ia berteriak, "Ibu, ampuni Malin, Bu." Tapi semuanya sudah terlambat. Tubuh Malin berubah menjadi batu dalam posisi bersujud memohon ampun untuk selamanya. Wah, sedih ya akhir cerita Malin Kundang. Tapi dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal yang sangat penting nih. Pertama, kita harus selalu menyayangi ayah dan ibu kita. Kedua, kita tidak boleh malu dengan asal-usul kita. Dan yang ketiga, ingat selalu ya, doa seorang ibu itu sangatlah kuat. Nah, itu dia kisah Malin Kundang si anak durhaka. Sekarang kakak mau tanya, menurut kalian, janji apa sih yang paling penting untuk ditepati dalam hidup kita? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya. Dadah!